Meraih 1 miliar tidak mustahil. Saya percaya itu dan akan saya buktikan. Ini bukan hanya tentang uang, ini tentang keyakinan bahwa saya bisa dan kamu juga bisa. Nama saya Andre dan ini adalah perjalanan saya dalam meraih 1 miliar. So, good morning guys, selamat datang di hari ke-35 Raduan Miliar Series. Dan seperti biasa, kita awali hari dengan jalan kaki, refreshing, menghirup udara segar, dan juga olahraga. Karena tujuannya tidak hanya untuk menjadi wealthy, tapi juga healthy. Dan selalu awali hari dengan afirmasi positif. Saya sehat, saya kaya, saya miliarder. Let's go. Guys, di waktu subuh ini sangat tenang. Saya hanya ingin mengucapkan fokus pada diri sendiri itu sangat menyenangkan, sangat tenang. Tidak ada pertengkaran, tidak ada drama. Hanya kamu dan diri kamu sendiri. Fokus pada masa depan, membangun sukses dan menjadi lebih baik. It's really fun. This is the Legion. Dancing, fashion, dancing, fashion, dancing, fashion. Round, started rap, dancing, rapping, dancing, rapping, dancing, rapping. The round started drop, dancing, fashion. The round started rap, started moving weight, started trap, dipping on the knee, take a nap. I'm a proper hood, nap. MJ on my feet, I'm moonwalking. Hit 'em up, Biggie Pac, who shot? Slam dunk, Judas Urban, I'm the doctor. Dexter, scientist, is my laboratory. Fashion lore, closet look like a horror story. Money stacked up like the pyramids. If I die, I'm going out like the pharaohs did. Draped in all gold, call me King Tut. Ric Flair draped up when I do my strut. Always tiptoeing, feet taped up. I be that pretty mo, no makeup. Dancing, fashion, dancing, fashion, dancing, fashion. Round, started rap, dancing, rapping, dancing, rapping, dancing, rapping. The round started drop. About to get it bouncing like a 6'4". Real, so I had to let it go. Snagging yayo, call me Curtis Blow. Stash it in the call it camel toe. The 5-0, get your money up. On the block selling rocks, middle finger up. I be rapping, I be trapping, I be suited up. Small shirt, tiny pants, but I shoot you up. Backwood blowing cookies, I be zooted too. Try slow, he'll get you, he'll shoot it too. Can't when you suckers, yo, with the boys in blue. But they bleed like me, so I shoot them too. Lay you down, lay you down. Real king stand up, never kneel down. I be rapping, I be jumping, I don't look around. Like Pac, let 'em know how I get around. Dancing, fashion, dancing, fashion, dancing, fashion. Round, started rap, dancing, rapping, dancing, rapping, dancing, rapping. The round started drop. Hotter than that pot up on that stove, boy. Real town, kicking down doors, boy. With these dance moves, shutting down shows, boy. Switch around, got a room full of boys. Say she wanna play,
I'm a new toy. Say she loves sucking dick, said it bring her joy. Call my type of tip, she love Tips Ahoy. When it come to getting cake, I'm the baker boy. Frankie Belly sunshine and I be the rain. Have you running through the maze, trying to enjoy the pain. Fly and hate, that's the same thing. Depending on the big frame, trying to maintain. But I got the heat, like my game. Baby boy Jody, never been range. Ghost rider, burn fire, walking through the flames. Dancing, rapping, fashion. Tetapi ketika berbicara tentang konten kreator, di mana Anda harus membangun personal branding Anda dari nol dan memposting banyak konten secara konsisten, maka Anda tidak bisa begitu saja dalam memilih niche. Anda tidak bisa sembarangan menentukan niche atau topik konten dengan seenaknya. Anda harus memilih sebuah industri, sebuah topik di mana Anda benar-benar menyukainya. Dan sekarang waktunya untuk weightlifting atau angkat beban atau pergi ke gym. Let's go. This is the Legion. That girl so beautiful. From the moment she wake up, she a star and I hope that she know that she are. She don't need no makeup. She's beautiful. And right before she go to sleep, she prays to the bottom, staring in the mirror till it's hollow. She don't see what we see. That girl so beautiful. She's laughing out loud, but she's screaming inside out. From the moment she wake up, she's a star and I hope that she know that she are. She don't need no makeup. She's beautiful. And right before she go to sleep, she prays to the bottom, staring in the mirror till it's hollow. She don't see what we see. That girl so beautiful. So pretty, said her life's pretty shitty. She could blame it on the city, pretty much. She a 20, living like a 3 up in the cuts, drinking up till she stops really giving any fucks. She was giving any fucks to anyone who chasing love, but love only comes when you start chasing trust. Taking pharmaceuticals, she laughed, said it'd be her funeral. I had to cut her off like a cuticle, and who would know that she had to die so slow. The obituaries never lie though, so someday they'll say that girl so beautiful. From the moment she wake up, she's a star and I hope that she know that she are. So, sesi gym sudah selesai, mari kita pulang, mandi, makan, lalu lanjut bekerja. Let's go. Let's go. So, selamat datang di hari ke-35 Road to 1 Miliar Series. Saya tahu malam ini ada penampilan yang berbeda. Dan ya, kamu benar, saya baru saja potong rambut. Bagaimana menurut kamu? Entah kenapa, akhir-akhir ini saya sedang suka dengan gaya rambut pendek. Dan ini adalah buzz cut. Saya tahu ini seperti potongan rambut militer, tapi percaya, ini sangat enak sekali, sangat nyaman, sejuk, dan juga sangat enak. Karena sebelumnya saya juga pernah
model rambut saya panjang dan itu gerah. Dan sekarang saya kira rambut panjang itu kurang cocok dengan saya karena saya sedang aktif berolahraga dan kadang itu bikin cepat gerah, tidak nyaman dan saya tidak suka. Maka dari itu saya memutuskan untuk potong rambut model basket. Ya, kamu bilang gundul atau botak juga tidak masalah. Saya menerimanya. Anyway, sepertinya saya lebih baik pakai topi. So, di hari ke-35 ini saya hanya ingin bercerita mengenai life update saya atau kehidupan saya. Saya tahu di umur 20 bisa jadi fase yang sulit, fase yang menegangkan, fase yang penuh tantangan, challenging, struggle, bingung, sedih, bahagia, happy, campur aduk. Saya tahu, saya juga masih di usia 20-an awal dan saya tahu di usia 20-an ini tidak mudah. Ini adalah fase-fase yang penuh tantangan, penuh rintangan, tapi kita dituntut untuk bisa melalui segala masalah, segala rintangan, jatuh, bangun lagi, gagal, bangun lagi, coba lagi, bangun lagi, jatuh lagi, dan akhirnya bisa sukses. Dan itu adalah esensi dari kehidupan. Menurut saya, hidup itu tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Tapi menurut saya, kehidupan itu 10%-nya adalah masalah. Dan 90% sisanya adalah respon kita. Masalah yang kecil dengan respon yang salah bisa menjadi masalah yang super besar, lebih besar lagi dan tidak akan selesai. Tapi sebaliknya, masalah yang sebesar apapun dengan respon yang bagus, maka masalah tersebut akan selesai. Kita tidak fokus pada masalah, tapi kita fokus pada mencari solusi. Gimana caranya bisa menyelesaikan masalah tersebut, bukan justru membesarkan masalah tersebut. Dan itu adalah esensi yang saya kira masuk akal. Kehidupan 10% itu sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Dan sejujurnya, banyak sekali hal yang tidak bisa kita kendalikan di dunia ini. Teman kita, keluarga kita, orang tua kita, orang yang tidak kita kenal, pemerintah, kompetitor. Banyak sekali hal yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi, sebagai manusia, kita tidak boleh fokus pada hal tersebut. Karena itu buang-buang waktu. Lebih baik kita fokus pada sesuatu yang bisa kita kendalikan, yaitu diri kita sendiri. Bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merespon kejadian tersebut. Maka, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, hidup itu 90% respon. Mengenai apa yang terjadi dalam diri kita, masalah kecil dengan respon yang salah bisa makin besar, masalah yang besar dengan respon yang positif bisa selesai. Jadi, saya tahu di umur 20-an itu sangat challenging. Saya sudah menuliskan apa yang ingin saya bicarakan di Raw Talk hari ini. Dan seperti yang saya bilang tadi pagi, fokus untuk self-improvement atau meningkatkan diri itu luar biasa. Saya sedang berada di fase menikmati self-improvement atau peningkatan diri. Saya fokus pada diri saya sendiri, saya fokus membangun body saya, bisnis saya, dan juga mindset saya. Dan ini adalah bentuk tubuh saya sebelum pergi ke gym, sebelum saya fokus membangun diri saya sendiri. Saya tahu sangat tidak estetik, tidak banyak muscle, tidak enak dipandang, dan ini kondisi saya sekarang. Saya tahu belum terlalu bagus, belum terlalu kekar, belum terlalu estetik, tapi saya bisa melihat improvement atau peningkatan. Kenapa? Karena saya memutuskan untuk fokus pada diri saya sendiri. Saya fokus untuk membangun body saya, mindset saya, dan juga bisnis saya. Dan percayalah, fase self-improvement ini sangat luar biasa, sangat nikmat. Tidak ada pertengkaran dengan pasangan, tidak ada drama, hanya kamu dan juga mimpi kamu. Ini adalah soal perjalanan dari diri kamu yang bisa dibilang kurang bagus menuju diri kamu menjadi versi yang terbaik, dan itu sangat menyenangkan, sangat worth it. Saya tahu banyak sekali rintangan yang akan datang dan saya juga mengalaminya. Kadang kecewa, kadang sedih, kadang bingung, kadang struggle.
Orang yang pertama merasa gagal ya saya, orang pertama yang merasa kecewa juga saya. Tapi di satu sisi, orang yang merasa bahagia saya, orang pertama yang merasa senang juga saya. Jadi itu adalah proses yang sangat worth it. Dan saya bisa katakan fase fokus ke self-improvement ini adalah fase yang terbaik dalam hidup saya seumur hidup ini. Sejauh ini di umur 20-an saya bisa benar-benar fokus pada diri saya sendiri. Bertanya pada diri saya sendiri, kira-kira apa yang salah ya sebelumnya? Kira-kira apa ya yang perlu diimprove? Kira-kira apa yang perlu diperbaiki dan bagaimana caranya? Setiap hari saya mencoba untuk membenahi diri saya, memperbaiki diri saya 1% lebih baik setiap hari dan itu sangat menyenangkan. Trust me, itu sangat menyenangkan. Dan saya tahu membangun bisnis tidaklah mudah karena saya juga fokus pada membangun body, mindset, dan juga bisnis. Dan ketika kita berbicara mengenai membangun bisnis, itu tidak mudah. Apalagi kalau kita tidak punya modal yang besar, kita tidak punya networking yang luas, kita tidak berada di lingkungan yang sukses, tidak dilahirkan dalam keluarga yang sukses, saya tahu itu akan sulit. Tapi tidak ada yang mustahil di dunia ini. Kalau kita tidak dilahirkan dalam keluarga yang kaya, maka saya akan menjadi anggota keluarga yang kaya. Saya akan menjadi anggota keluarga pertama yang akan sukses, kaya, dan menjadi miliarder. Jadi jangan minder, jangan pesimis kalau aku nggak lahir dari keluarga kaya, aku nggak lahir dari keluarga yang sukses. Jangan minder, kamu harus justru semangat, harus justru bangga. Jadikan kondisi itu sebagai penyemangatmu. Daripada bilang aku nggak beruntung, tidak lahir di keluarga kaya, jangan bilang gitu. Kamu harus bilang, aku tidak lahir di keluarga kaya, maka aku akan jadi anggota keluarga pertama yang akan menjadi kaya. Dan itu yang saya lakukan. Setiap hari saya berusaha untuk kaya, untuk sukses, untuk meraih 1 miliar rupiah. Dan ini sangat luar biasa. Saya sangat menikmati prosesnya, hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit, progres demi progres, meskipun kecil, saya tetap menikmatinya. Small progress is still progress. Dan saya juga tahu Allah menciptakan diri saya untuk tujuan yang besar. Saya tahu Allah menciptakan saya tidak untuk menjadi manusia yang mediocre atau rata-rata, yang malas-malasan, yang tidak semangat, yang pesimis, buang-buang waktu, menunda-nunda. Tidak. Saya tahu Allah menciptakan saya tidak untuk itu. Saya tahu Allah menciptakan saya karena alasan yang besar, karena saya akan sukses, karena saya akan kaya, karena saya akan menjadi miliarder dan menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang yang luas. Itu adalah alasan Allah menciptakan saya. Dan saya terus berusaha untuk menjadi pribadi tersebut. Setiap hari saya berusaha untuk membangun hidup impian saya. Jadi saya hanya bilang jika saya bisa, maka kamu juga bisa. So, saya kira itu saja update untuk Road to 1 Miliar series hari ke-35 ini. Tidak terasa sudah 10 menit saya ngoceh, saya berbicara semuanya yang ada di pikiran saya. Saya tahu kadang tidak nyambung, kadang saya mengulangi perkataan, tapi saya sudah bilang ini adalah wadah saya untuk melatih skill komunikasi saya, tempat saya untuk meningkatkan percaya diri dalam berbicara di depan kamera, karena suatu saat saya yakin saya akan berbicara di panggung yang luas di hadapan ratusan orang, bahkan ribuan orang, menginspirasi mereka, berbagi cerita saya untuk memotivasi mereka bahwa di dunia ini tidak ada yang mustahil. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil. So, thank you for watching and So, thank you for watching. I wish you all the best.